Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Seruyan dengan fasilitator Ibu Ardiana SPD Emling dan pengajar praktik Bapak Agus Hermawan SPD. Pada video kali ini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual tentang coaching supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Rusnawati, teman saya Wahyu Sugiarto. Ya. Saya Ibu Rabiah Hadawiyah. Ya. Nah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Semoga kita sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum mengawali kegiatan coaching ini, marilah kita berdoa agar proses coaching ini berjalan dengan baik dan lancar. Baik, Ibu, Bapak, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Baik, dalam kegiatan coaching kita pada hari ini, kita berbagi peran, yaitu saya Rusnawati sebagai pengamat, Ibu Rabiah Hadawiyah sebagai coachnya, Pak Wahyu Sugiarto sebagai coachee. Nah, sedikit pertanyaan pembuka sebelum memulai proses coaching ini kepada Ibu Rabiah. Menurut Ibu, kompetensi apa yang perlu ditingkatkan? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rusnawati dan Pak Wahyu. Kompetensi yang perlu ditingkatkan dalam kegiatan ini adalah yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengar secara aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang terakhir adalah mendengarkan dengan penuh ketertarikan, seperti itu. Baik, betul sekali ya Ibu Rabiah. Kemudian kira-kira adakah rencana realisasi coaching di satuan kerja Ibu ya? Di tempat saya ya, untuk realisasinya itu memang harus terus diupayakan, yaitu kepada rekan sejawat, kemudian rekan-rekan di lingkungan organisasi provinsi, tingkat kecamatan seperti MGMP, kemudian PGRI dan lain sebagainya, seperti itu, Bu. Baik, Ibu Rabiah, kalau begitu silahkan dimulai proses coaching antara coach dan coachingnya. Silahkan Bu Rabiah. Baik, terima kasih Bu Rusnawati. Saya mulai ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rabiah, sebelumnya saya mau tanya, adakah kesibukan pada malam hari ini? Alhamdulillah Pak, malam hari ini saya tidak mempunyai kesibukan ya. Ada apa Pak Wahyu? Begini Bu, saya mau menyampaikan beberapa hal yang menjadi ganjalan di benak saya, Bu. Jadi begini, Ya. di akhir-akhir ini kan saya penuh dengan aktivitas atau kegiatan di luar sekolah, sehingga masalah tentang manajemen waktu saya antara tugas pokok, tugas tambahan, bahkan tugas saya di luar sekolah sebagai penyelenggara pemilu atau yang lainnya, yang semakin hari semakin banyak aktivitasnya, maka saya khawatir akan mengganggu proses belajar mengajar saya dengan siswa ke depannya. Hari ini pun saya harus mendampingi siswa saya untuk mengikuti kejuaraan pencaksilat di IAIN Palangkaraya, Bu. Oh ya, begitu ya Pak Wahyu. Berarti ini berkaitan dengan manajemen waktu Bapak ya, sehingga berdampak pada tugas Bapak sebagai guru kepada siswa, seperti itu ya Pak? Iya, Bu. Masalahnya selain tugas luar dari saya bertugas sebagai wakil kurikulum dan pembina eskul, yang mana
setelah pendampingan ini yang di IAIN ini, saya harus lanjut lagi mengikuti kegiatan BIMTEK Waka Kurikulum dan BIMTEK yang lainnya di Palangkaraya, sehingga hampir nyaris setiap setengah bulan ini saya berada di luar sekolah dan meninggalkan siswa saya. Saya khawatir kalau tidak dapat menyerap materi pembelajaran yang saya berikan kepada siswa itu. Dari beberapa permasalahan yang Bapak hadapi, apakah Pak Wahyu sudah mengadakan tindakan atau melakukan koordinasi dengan rekan sejawat Bapak dan kepala sekolah Bapak? Sebenarnya saya sudah melakukan beberapa tindakan untuk mengurangi beban itu, dan masalahnya itu timbul karena guru di sekolah saya itu mayoritas ibu-ibu yang mempunyai anak-anak kecil, Ibu. Sehingga ketika mereka diminta untuk mewakili sekolah mengikuti kegiatan tersebut, maka keluarga yang menjadi alasan bagi mereka untuk tidak bisa mewakili sekolah dalam kegiatan tersebut. Saya juga sudah mengajak berbicara dengan mereka tentang hal ini, bahkan menyampaikan ke kepala sekolah tentang pembagian tugas untuk mengikuti kegiatan baik di dalam maupun di luar sekolah, sehingga permasalahan manajemen waktu saya itu bisa terurai. Itu, Ibu. Bentar, Ibu. Nah, permasalahannya kan sudah jelas nih ya Pak Wahyu ya. Mengenai manajemen waktu, tentunya Pak Wahyu sudah memiliki rencana atau tindakan yang akan Pak Wahyu ambil untuk permasalahan tersebut. Nah, kira-kira apa Pak tindakan Bapak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Iya, Bu. Jadi pertama, tindakan yang akan saya lakukan yaitu mengundurkan diri dari penyelenggara pemilu tersebut, sehingga tidak menambah beban untuk kegiatan-kegiatan saya yang lain. Yang kedua, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan BIMTEK, saya akan memotivasi teman-teman guru yang lain agar mereka mau berani dan mau berangkat untuk menjadi perwakilan sekolah. Dan yang ketiga, dalam kaitan tentang proses belajar mengajar dengan murid, mungkin nanti saya akan belajar lagi melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring, baik melalui Zoom, Google Meet, kelas meeting, ataupun melalui WA group gitu. Sehingga saya nanti masih bisa memberikan pelajaran kepada murid walaupun tidak ada di tempat. Oke Pak ya, kalau dilihat dari skala 1 sampai 10 dari apa yang sudah dilakukan Pak Wahyu, kira-kira Pak Wahyu berada pada skala berapa Pak? Kalau dengan usaha saya yang selama ini saya lakukan, itu menurut saya sih, saya sudah ada di skala 7,5 Ibu. 7,5, oh begitu ya. Jadi untuk meningkatkan skala itu lagi, kira-kira Pak Wahyu nanti untuk memaksimalkan potensi Pak Wahyu itu manajemen waktunya ya Pak? Ya insya Allah nanti untuk meningkatkan skala itu yang akan saya lakukan, mungkin yang pertama sering-sering melakukan koordinasi dengan rekan sejawat dan atasan agar menimbulkan kesadaran diri bahwa untuk memajukan sekolah adalah tanggung jawab kita bersama. Yang kedua, belajar lagi lebih banyak lagi tentang pembelajaran jarak jauh atau daring yang lebih menarik dan tepat tujuan. Yang ketiga, mengurangi aktivitas saya di luar tugas pokok saya. Itu Ibu. Oh seperti itu Pak ya. Baik Pak Wahyu. Kalau saya mendengar penyampaian Bapak tadi ya, sebenarnya sudah bagus untuk dilakukan. Namun sedikit saya aktivitas di luar itu harus ditinggalkan ya. Kemudian tentunya itu akan berkurang dari sumber pendapatan Pak Wahyu dan keluarga ya. Kalau seandainya itu dihilangkan. Nah, berikutnya Pak Wahyu untuk menunjang komitmen ya tadi, kira-kira apa yang Pak Wahyu lakukan? Komitmen yang saya lakukan adalah
mungkin saya harus bisa membedakan antara tugas utama saya dalam artian tugas saya sebagai guru dan tugas tambahan sebagai waka kurikulum dan pembina eskul maupun tugas saya di luar sekolah, sehingga tidak mengganggu satu sama lain gitu. Ya, dari pemaparan Pak Wahyu tadi, komitmennya Pak Wahyu itu sudah sangat bagus ya Pak ya. Nah, harapan ke depan Pak Wahyu bisa lebih mengembangkan karirnya dan tugasnya di sekolah itu agar berjalan dengan baik dan Pak Wahyu bisa manajemen waktu dengan baik. Bagaimana perasaan Pak Wahyu setelah dengan baik? Itu bagaimana perasaan Pak Wahyu setelah mengobrol dengan saya hari ini? Alhamdulillah Bu, rasa-rasanya unek-unek yang selama ini di dalam dada saya ini sudah tersampaikan gitu atau tersalurkan. Jadi mudah-mudahan pertemuan dengan Ibu pada malam ini membuka hati saya dan pemikiran saya untuk dapat lebih bisa memanajemen waktu saya, membagi waktu antara tugas pokok dan tugas tambahan saya. Terima kasih Bu sudah memberikan saya motivasi, pendampingan, coaching pada hari ini, dan saya sangat lega hari ini. Iya, sama-sama Pak ya. Semoga nanti lain waktu kita bisa ngobrol lagi tentang hal-hal atau tentang kemajuan pendidikan untuk kita semua ya. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Rabiah dan Pak Wahyu. Saya akan memberikan sedikit pernyataan tentang pengamatan saya dari proses coaching yang Pak Wahyu dan Bu Rabiah lakukan tadi. Dari pengamatan saya, kegiatan sudah berjalan dengan baik, dalam artian alur cerita sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang ada di Tirta ya. Tujuan umumnya, kemudian identifikasi masalahnya, terus rencana aksi dengan rekan sejawat, terus kapan rencana itu akan dilaksanakan, serta sudah ada solusi yang dilakukan. Demikian pengamatan saya dalam proses coaching yang Bapak dan Ibu tadi lakukan. Sebelum akhir kegiatan ini, saya akan bertanya kembali ke Ibu Rabiah sebagai coach tadi ya. Begini Bu, menurut Ibu, menurut Bu Rabiah ya, apa indikator ketercapaian coaching tadi ya Bu? Ya baik Bu Rusna, terima kasih. Indikator pencapaian dari proses coaching tadi, yang pertama adalah kita itu dapat membangun. Dan yang kedua yaitu menjalankan proses coaching itu dengan baik. Kemudian yang ketiga, keterampilan berkomunikasi juga meningkat. Kemudian yang keempat adalah keterampilan memfasilitasi proses coaching menjadi lebih baik, seperti itu Bu. Oke, baik sekali Bu Rabiah. Pertanyaannya satu lagi ya Bu, boleh ya? Iya boleh Bu, boleh. Ya, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Yang pertama itu adalah komunikasi Bu. Kemudian yang kedua membangun hubungan ya antara rekan sejawat, dan yang terakhir adalah untuk menggali suatu masalah atau permasalahan yang ada, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Rabiah dan Pak Wahyu. Demikian pengamatan yang dapat saya lakukan. Semoga lain kali kita dapat bertemu kembali dan bisa ngobrol kembali. Kemudian semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.